Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas sedaya nikmat yang kita tampi. Kita betul-betul mensyukuri titipan nikmat ini dengan cara menggunakan nikmat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi umur sampai hari ini, alhamdulillah. Di saat banyak orang yang sangat mendambakan sampai di bulan Ramadan ternyata tidak sampai. Kita tahu di dalam sebulan terakhir banyak orang meninggal, mungkin sebagian saudara kita, mungkin saudara teman kita, sebagian teman kita, orang-orang yang sesungguhnya sama-sama ingin sampai di bulan Ramadan, sama-sama berdoa Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan, tapi ternyata mereka nggak sampai. Kita alhamdulillah sampai di bulan Ramadan, dan kita tidak tahu atau apakah kita akan sampai di Syawal atau tidak, nggak tahu. Maka ingat-ingatlah Rasulullah bersabda, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullul lailah. Kata Rasulullah, sesungguhnya ketika datang Ramadan itu, Allah itu mencatat setiap malam, walillahi utaqa'u minan nar. Mencatat setiap malam orang-orang yang ini enggak jadi penduduk neraka jahanam nih. Setiap malam. Jadi setiap malam Allah mencatatkan orang-orang yang terbebas dari neraka jahanam. Berarti orang ini calon penduduk surga, nggak akan masuk neraka jahanam. Setiap malam. Wa dzalika kullu lailah, dan itu berlaku sepanjang bulan Ramadan, setiap malam. Ini sekaligus hadis yang memberikan informasi bahwa apa yang tersebar di masyarakat itu sebenarnya agak kurang pas ketika banyak di antara dai yang menyampaikan Ramadan itu awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idku minan nar. Yang kita dengar seperti itu dulu, 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, ampunan, 10 hari terakhir baru idku minan nar, keluar dari neraka jahanam, dicatat tidak masuk neraka jahanam. Yang benar insya Allah setiap malam. Karena apa? Walaupun kita sampai di bulan Ramadan sampai hari ini, adakah yang menjamin sampai akhir? Kan nggak ada. Kebayang nggak jenengan meninggal di hari kelima Ramadan? Berarti jenengan baru dapat rahmat, belum dapat maghfirah, belum dapat idku minan nar. Jadi kata-kata walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullul lailah menunjuk bahwa keutamaan Ramadan begitu maghrib kemarin tanggal 1 masuk Ramadan ya sudah berlaku itu. Bisa jadi jenengan tercatat untuk tidak menjadi neraka jahanam kemarin, malam kemarin bisa jadi, atau malam ini nanti, atau besok malam, kita nggak tahu. Maka bagi orang yang paham ini, setiap malam sejak awal nandur semangat. Nggak ada namanya kendor, tuh nggak ada. Karena demikian informasi yang sampai kepada kita, sahih hadisnya, masya Allah. Makanya pemahaman ini menjadi penting di masyarakat disampaikan supaya orang nggak hanya ngeden di waktu-waktu tertentu. Siap-siap ngeden jebul 10 hari terakhir malah maling molto. Sing mudik lah, yang pergilah kemana-mana. Padahal kalaulah pakai hadis yang lama, itu kan harus ngeden 10 hari terakhir, karena idku minanarnya di hari 10 hari terakhir. Tapi faktanya ternyata nggak begitu. Banyak orang yang justru di 10 hari terakhir malahan sibuk. Ini makanya para ulama dulu, para salafus saleh mengajarkan, Bapak Ibu semuanya, ini penting ini. Persiapan untuk lebaran itu sebelum Ramadan. Begitu. Ya. Jadi kita 11 bulan merancang untuk 1 bulan. Demikian para ulama mengajarkan pada kita. Kita merancang urusan dunia kita dalam 11 bulan. Yang 1 bulan istirahat. Yaitu untuk betul-betul untuk Allah. Makanya di dalam Ramadan ada istilah iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri, melepaskan diri dari urusan dunia. Sebenarnya kalau melihat hadis tadi, artinya sejak awal kita sudah mulai urusan dunia tuh porsinya dikecilin banget. Karena memang ini kesempatan besar buat kita. Allah lagi obral semuanya. Nah kalau udah diobral sama Allah terus kita masih sibuk dengan urusan dunia kita, nah terus bagaimana? Makanya mulai start dari awal
jangan sampai kendor. Setiap peluang amal lakukan, setiap ketemu pengen amal lakukan segera, jangan ditunda. Pengen sedekah lakukan, pengen zikir lakukan, karena itu kan hidayah itu. Ketika jenengan ada keinginan kok pengen apa, itu namanya hidayah itu gitu. Kadang-kadang orang nanya hidayah itu yang mana tuh, ya itu tuh. Ketika jenengan ada perasaan nyet pengen apa, itu hidayah itu. Maka langsung ditangkap, langsung ditangkap. Khawatirnya ketika tertunda setan masuk, jenengan tahu nih. Dalam Quran surah Yusuf dikatakan inna syaitona lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu bagi manusia musuh yang nyata. Apa bentuknya itu tadi tuh? Sudah jelas jenengan dapat hidayah, pengen berbuat api, kemudian entarlah ditunggu 1 jam berubah pikiran. Ketika sudah berubah pikiran, itu namanya kita kerugian luar biasa. Makanya kita bermohon kepada Allah. Bapak Ibu semuanya, kita sadar sepenuhnya bahwa kita itu hidup dalam rentang waktu yang terbatas dan kemampuan terbatas. Kemampuan fisik kita terbatas, kemampuan ekonomi kita sebagian terbatas. Maka kita mengoptimalkan betul supaya betul-betul itu efektif. Apalagi sekarang di hari-hari yang memang secara zatnya berkah. Saya yakin setiap jenengan nanti puasa ini mesti ada perasaan begini. Saya yakin ini. Wah, nek ngene aku di luar bulan puasa aku ya tak puasa lah. Tak terus ke. Ya enggak? Pengen puasa sunnah di bulan Syawal dan seterusnya. Ning nyatanya begitu datang bulan Syawal beda suasananya. Ya enggak? Beda. Kok abot men yo enggak kayak di bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan itu secara zatnya dibuat oleh Allah, dirancang untuk mudah. Itu nggih. Makanya sekali lagi kita kembali ke dalil tadi, walillahi utaqu minan nar wa dzalika kullu lailah. Allah mencatatkan orang-orang yang terbebas dari neraka jahanam setiap malam, di setiap malam bulan Ramadan sepanjang di bulan Ramadan. Bisa 30 malam atau 29 malam. Bayangkan loh, ada informasi begini ini. Kebayang nggak? Kan itu hanya berjalan di bulan Ramadan saja, enggak di bulan yang lain. Makanya kalau ada yang merancang 11 bulan untuk dunianya, kemudian 1 bulan penuh untuk Allah, ya benar itu sebenarnya aja begitu. Harusnya memang begitu. Harusnya memang begitu. Terlebih kita tadi bicara tentang hari, kita hari ketiga misalnya, kita tidak tahu akan sampai hari ke-10 atau tidak, nggak tahu. Ya kan? Kita lebih jauh lagi, diperlebar lagi volumenya. Kita kan belum tentu juga sampai ke Ramadan tahun depan. Maksudnya peluang untuk tidaknya lebih besar karena rentang waktunya panjang, ya enggak? Kalau hitung hari mungkin lah kita mudah-mudahan sampai di akhir bulan Ramadan ini sampai Syawal. Tapi kalau bicara kemudian diperlebar lagi, adakah iya kita sampai di tahun depan? Akankah kita ketemu 1 Ramadan lagi tahun depan? Akankah kita ketemu 3 Ramadan lagi tahun depan? Kan belum tentu. Artinya hari 3 Ramadan yang sekarang tuh ya udah lewat. Kalau terisi dengan sesuatu yang nggak efektif, nggak bagus, lalu gimana dicatatnya 3 Ramadan 1446 Hijriah, ternyata perbuatan saya begini dan begini, subhanallah. Nah ini yang saya katakan, mudah-mudahan kita tuh mendapatkan taufik dari Allah sehingga setiap detiknya kita tuh bernilai ibadah. Nih para ulama tuh menyebut gini ibu-ibu semuanya. Jadi bulan Ramadan itu takarannya itu bukan takaran mudah-mudahan 1 jam terakhir saya baik, bukan. Takarannya adalah mudah-mudahan setiap saat saya dalam kebaikan. Saat itu kan lebih kecil dari detik. Setiap saat, setiap kepergian waktu itu bernilai kebaikan. Seperti itu para ulama mengajarkan kepada kita. Salafus soleh, orang-orang hebat, orang-orang soleh di sebelum kita seperti itu. Ya bayangkan mereka menggadang-gadang supaya sampai di bulan Ramadan 6 bulan loh Bapak Ibu semuanya. Ya Allah, sampaikan saya di bulan Ramadan 6 bulan. 6 bulan. Dan kita sekarang di sini. Kita sekarang di bulan Ramadan. Masya Allah. Maka bermohonlah kepada Allah. Ingat Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Masya Allah, saya yakin jenengan sering kan merasakan bahwa jenengan punya hajat, jenengan berdoa kemudian dikabul. Ya enggak? Berulang kali enggak? Jenengan lagi sakit berdoa kemudian dikasih sembuh. Pernah? Pernah enggak? Jenengan lagi sempit susah, jenengan berdoa kepada Allah kemudian jenengan dikasih longgar, pernah enggak? Pernah kan? Berulang kali.
Saya kira sering. Kita nyatanya sampai hari ini masih hidup, berarti kan pernah sakit dan pernah sehat. Lebih banyak sehatnya apa lebih banyak sakitnya? Ibu-ibu, jenengan lebih banyak sehatnya atau sakitnya? Sehatnya kan? Ya kan? Faktanya memang lebih banyak sehatnya. Kita sakit, kita berdoa, ya Allah mohon kepada Engkau untuk kesembuhan. Sesungguhnya Engkau yang Maha menyembuhkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Gitu. Maka kita kemudian merasakan kesembuhan. Sempit, misalnya tiba-tiba ada masalah apa, kemudian dikabulkan. Masya Allah, Masya Allah. Maka kalimat ud'uni astajib lakum itu betul, karena itu firman Allah. Berarti kita membicarakan yang tadi, yang baru kita bisa bicarakan tadi itu tentang bagaimana kita efektif bulan Ramadan. Berarti kita minta saja sama Allah, ya Allah, saya mohon kepada Engkau saya efektif di bulan Ramadan. Dan ini sebenarnya doa di awal Ramadan kemarin nih. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu artinya itu. Artinya itu, Allahumma ya Allah, ahillahu alaina. Sampaikan saya ya Allah di awal bulan Ramadan bil yumni. Yumni itu tentrem, buatan banyak masalah. Wal iman, dengan iman yang kadar imannya itu besar. Ini terkait dengan kualitas ibadahnya iman ini. Jadi jenengan iso sholatnya kualitasnya bagus. Ini di doa ini, wal iman. Kemudian wasalamati, ini selamat secara keseluruhan, masih hidup, masih sehat. Wal Islam ini kuantitas. Pokoknya jenengan bisa baca Quran, bisa zikir, bisa sodako, bisa sholat. Ini wal Islam. Makanya doa ini doa yang menakjubkan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wasalamati wal Islam Rabbi wa rabbukallah. Penutupnya jangan perhatikan, Rabbi wa rabbukallah. Kata Rasulullah, Rabbi Rabbku wa rabbukallah adalah Rabb kalian. Jadi kalau jenengan paham ini, Masya Allah, kita jadi pede minta kepada Allah. Rasulullah ingin mengatakan begini, Bapak Ibu semuanya, Rabb yang kalian sembah itu sekarang, Allah yang jenengan itu ya Allahnya Nabi Muhammad dulu Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan izinnya Allah berikan kepada Nabi Muhammad mukjizat membelah bulan misalnya. Jadi yang disembah kita sekarang juga yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dulu. Sehingga kalau dulu ada keajaiban-keajaiban dalam bentuk mukjizat, sekarang pun kalau Allah mau mampu. Jenengan punya masalah berat banget, jenengan minta kepada Allah, Allah berjanji ud'uni astajib lakum, maka apa yang sulit buat Allah untuk itu? Apa yang sulit? Nggak ada yang sulit buat Allah. Dan kita harus meyakini betul itu. Kata-kata Rabbi wa rabbukallah. Rabb saya adalah Rabb kalian semua nanti sampai yaumil akhir. Kalau dulu Allah pernah membuat Yunus alaihissalam masuk ke dalam lambung ikan di gelapnya malam, gelapnya lautan, gelap, sangat gelap, kemudian dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, kemudian Allah kabulkan dan dikeluarkannya di tempat yang mendukung. Bukan, nggak hanya dikeluarkan di tempatnya nggak mendukung, dikeluarkan di tempat yang di situ ada pohon labu, kemudian ada kambing yang punya susu sehingga dia menyusui Yunus alaihissalam sehingga sehat 40 hari 40 malam. Bayangkan di dalam lambung ikan gimana. Jadi kalau dulu Allah melakukan itu semua, maka sekarang pun sama. Pak Tono mungkin yang lagi menghadapi morosku sakit, bukan tidak mungkin Pak Tono Allah rubah dalam sekejap. Kalau Allah mau tiba-tiba sembuh, apa sulitnya? Itu keajaiban bisa dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sakitnya kita hari ini dibandingkan sakitnya Yunus alaihissalam, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Bayangkan. Itu Nabi, Masya Allah, ujiannya paling berat, selalu paling berat. Ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man asatu nasibalaan. Ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling berat ujiannya? Kata Rasulullah, an-anbiya, para nabi. Kemudian orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya. Makin nggak soleh, makin ringan. Ada guyon temannya Pak Taufan. Nek ngono aku ujiane sithik wae lah, surga ku ngisor dhewe ora apa-apa. Nek aku ujiane abot ndak ora kuat. Logis gak itu Pak Wardi? Nek ngono, kan gini ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling berat ujiannya? Para nabi, kata Rasulullah. Kemudian orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya, makin tidak soleh makin ringan. Orang menyimpulkan, nek ngono aku biasa wae lah, sing ringan wae. Surga aku ngisor dhewe ora apa-apa wis. Boleh enggak bilang gitu? Rasulullah bersabda, jikalau engkau meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Jadi harus siap jadi orang soleh. Maksudnya siap dengan ujian-ujian besar. Jangan minta aku ngisor dhewe ora apa-apa kok ibu surga. Bukan ya.
Ini secara kalimat sesungguhnya perintah agar kita tuh optimal di dalam ibadah maksudnya. Sholat yo sing tenanan sisan, sedekah tenanan sisan ben firdaus maksudnya. Kalau orang mengatakan aku ini saudara ora apa-apa lah, maksudnya amalnya ya aku biasa-biasa ora apa-apa lah. Nah ini kan jadi masalah. Makanya kata Rasulullah, jikalau engkau meminta kepada Allah maka mintalah surga firdaus. Dia awsatuhu wa a'lal jannah. Dia jannah yang tinggi dan di tengah-tengah. Makanya seorang sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin menjadi temanmu, saya ingin menemanimu di surga. Pintar buatan ibu, pintar buatan ibu. Enten tiang tanggal Rasulullah nanya, ya Rasulullah kan saya bisa minta kepadamu ya Rasulullah, maka saya minta saya jadi temanmu, menemanimu, jadi pelayanmu, jadi pembantumu di surga. Ini kulak bodoh karo pengen mlebu surga firdaus niku. Gini bang, gini bang, pintar buatan ibu, pintar niku. Rasulullah mengatakan, apa gue rudalik? Apa orang permintaan dia ini ojo kuwi. Itu aja Rasulullah gitu Pak Wardi. Permintaanmu apa kuwi? Ono ora permintaan lione, sing lione wae aja kuwi. Abot banget maksudnya iki. Mak abot banget ning permintaan kok ngonconi Rasulullah teng surga lah padha karo surgane padha kali Rasulullah kali iku. Bahasanya aku tadi pembantu jenengan ya Rasulullah, saya melayani jenengan di surga ya Allah. Ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa gue rudalik? Apa orang permintaan liane tuh selain ojo-ojo sing kuwi maksudnya. Subhanallah. Kata Rasulullah, enggak ya Rasulullah, saya mintanya itu. Bayangin nih sahabat ini, saya mintanya itu ya Rasulullah. Maka apa kemudian Rasulullah sebutkan? Bantulah aku bikasrasi sujud. Bantulah aku untuk memberikan syafaat kepadamu agar engkau menemaniku di surga. Dengan banyak-banyakin sujud. Maka Bapak Ibu semuanya, di antara konten konten terbaik di bulan Ramadan adalah banyakin sujud. Banyakin sujud. Bagi jenengan yang ikut kajian Jumat pagi sudah dapat informasi sebagian tentang kisahnya iblis yang menjadi terlaknat gara-gara tidak mau sujud. Quran surah Shad ayat ke-71 sampai ke-83 mengisahkan tentang itu. Ketika Allah menciptakan manusia, kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk bersujud, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Ditanya oleh Allah, qala ya iblis. Subhanallah, ya Allah itu lembut banget nih. Maring iblis kaya ngono, ngerti loh iblis pecicilan. Tetap dikasih kesempatan untuk mengklarifikasi ketidakmauannya. Ma mana'aka an tasjuda. Kenapa kamu enggak mau sujud terhadap makhluk yang saya buat biyadaya dengan tanganku sendiri? Astakbarta am kunta minal alin? Apakah karena engkau menyombongkan diri dan engkau merasa orang yang tinggi, makhluk yang tinggi? Itu Allah tuh kayak gitu itu. Ini penting supaya kalau jenengan ketemu orang yang dianggap jenengan menurut jenengan salah mentok, jenengan kok nyalai aku tuh, jangan langsung itu jangan. Tanyain dulu lah, kok ngopo tuh karena aku koyo ngono kuwi. Iblis jawab. Iblis jawab, qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia membuat hujah maksudnya ibu-ibu semuanya. Gusti Allah jenengan ra kelingan kok, jenengan gawe aku saka api. Jenengan damel Adam saking tanah. Api kan lebih bagus dari tanah menurut dia, menurut iblis. Ilmu biologi membuktikan bahwa tanah lebih bagus dari api. Berulang kali saya sampaikan, api itu sifatnya membakar, rame, ribut. Ribut senengane api niku. Enggak tenang, tanah meneng. Ora kakek ngomong. Diem, tapi ketika ditanduri ada buah-buahan manis, ya kan? Bisa untuk tempat tinggal kita. Itu tanah itu. Artinya iblis yang merasa lebih bagus dari Adam itu keliru maksudnya. Itulah yang mengatakan bahwa yang namanya sombong itu perasaan. Nggak ada proses sombong itu bener. Perasaan saja. Ada orang profesor melihat anak orang SD, dia merasa saya profesor kok, saya sombong. Subhanallah, belum tentu dia lebih cerdas sebenarnya. Kecerdasan dibagi seperti Allah membagi hujan. Kecerdasan itu dibagi oleh Allah sebagai Allah membagi hujan. Terserah Allah maksudnya. Walaupun mungkin dia profesor, belum tentu dia lebih cerdas dari yang SD. Belum tentu. Gelar itu kan hanya embel-embel saja. Pernah sekolah, gitu. Pernah sekolah, rampung, ya itu gelar. Mbuh corone Arab nyontek, Arab yang rampung ya itu gelar kan. Tapi persoalan kecerdasan itu persoalan yang berbeda.
Dan Allah memang bagi seperti itu. Makanya tidak ada peluang sombong. Nah, kalau kita rentet ke belakang sampai ke ayat 83, kemudian ada rahasia yang disebutkan oleh iblis. Iblis kasih bocoran gitu, bahwa semua itu bisa saya goda ya Allah ketika iblis dilaknat. Tapi ada satu yang bisa digoda. Siapa dia? Dia adalah yang beribadah ikhlas karena Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya nggak bisa goda kalau orang sudah ikhlas karena Allah. Carinya ridho Allah itu loh. Jadi kan nggak cari ridho dari manusia, nggak cari penghargaan dari manusia. Jadi kan benar-benar cari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pembekalan untuk jenengan ini pertemuan pertama kita di sini untuk sore hari, ibu semuanya. Di samping kita banyakin sujud, maka kita ikhlas di dalam beribadah. Itulah akhirnya disebutkan tuh sama iblis itu. Musuh kita siapa? Iblis, ya kan? Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian, kata Allah, itu musuh yang sangat nyata. Tadi itu loh yang bisik-bisikin mau berbuat baik nggak jadi, mau sedekah nggak jadi, mau apa nggak jadi, Arab ngaji nggak jadi. Itu loh ada bisik-bisik itu loh. Maka dia kasih clue, kasih bocoran. Saya nggak bisa goda kalau orang ikhlas karena Allah. Iya, jenengan kalau datang ke sini itu karena Allah, jenengan energinya kuat banget. Jadi saya mau cari ilmu, saya mau duduk di majelis, itu kebaikan, ya Allah saya minta ridhomu, jenengan nggak akan dikalahkan oleh setan, mesti mangkat jenengan. Tapi kalau enggak, wah, jenengan akan keganggu dengan dunia jenengan. Pokoknya orang urusan sing kudu dan sebagainya itu, subhanallah. Makanya kita bersyukur bisa didudukan seperti ini, ibu semuanya, bapak semuanya, karena nggak setiap orang juga diberi begini. Halangannya banyak, halangan dunia, halangan sehat. Kadang-kadang halangan kesombongan tadi itu. Ada orang yang mungkin merasa sudah, aku harus nonton di YouTube kok, lah ngopo-ngopo nih aku lenggah neng kono, ya ilmu nih yang bodoh wae. Dia nggak tahu ilmu yang lain tentang besarnya manfaat duduk di majelis. Jadi kan sama-sama materinya sama. Jadi kan dengan di YouTube dengan langsung itu beda, Bapak Ibu, jauh. Nggak ada hadis menyebut terkait dengan berkahnya duduk di depan YouTube, itu nggak ada. Tapi tentang duduk di majelis itu banyak sekali hadisnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul sekelompok kaum di buyutillah, rumahnya Allah, masjid maksudnya. Kemudian di dalamnya membahas tentang qala Allah wa qala Rasulullah illa nazzalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa taqarrahumullahu fiman indah. Ini yang bagian keempat, Masya Allah. Jadi dengan itu udah pada posisi ini sekarang. Tidaklah sekelompok kaum masuk ke rumahnya Allah. Di dalamnya dibahas tentang qala Allah wa qala Rasul, seperti yang saya sampaikan ini. Ini kan saya baca ayat, baca hadis, baca ayat, baca hadis. Illa kecuali pasti turun kepada mereka sakinah yang pertama. Sakinah apa? Ketenteraman. Pak Taufan itu mau menemani saya. Alasannya itu. Sering cerita ke saya itu punya banyak problematika. Dan saya tahu problematikanya itu. Tapi begitu duduk satu mobil dengan jenengan, duduk di majelis itu hilang kabeh. Dan itu kesehatan. Jenengan perlu tahu, orang dikasih soal atau dikasih longgar waktu 1 saat, 1 jam saja, itu rezeki. Dalilnya jelas di dalam Al-Quran disebutkan ada sekelompok kaum yang sedang perang ibu-ibu semuanya. Sedang perang, keselnya koyo apa tuh? Sama Allah dibuat ngantuk, blek turu. Bayangin, itu rezeki besar sekali sehingga setelah bangun tidur energi kembali. Pak Taufan mungkin 1 jam bersama saya duduk di mobil. Tenang, itu tuh mengembalikan energi yang ruwet seharian itu. Masya Allah itu. Itu yang bisa merasakannya pelakunya. Kalau melihat dari sisi finansial, tentu saja nganter jemput saya itu banyak bensinnya Pak Wardi. Saya bilang sama istri saya, oh Pak Taufan itu bolak-balik nganter saya sebulan mungkin 2 juta 3 juta itu untuk bensin itu. Saya juga pernah merasakan kegiatan apalagi Ramadan. Subhanallah. Tapi itu terbayar dengan keadaan tenang yang itu sebenarnya rezeki besar bagi orang yang paham. Coba aja dengan dikasih keruwetan, terus tiba-tiba dikasih nyaman saat jam turu, itu mahal itu, mahal. Adik saya, suaminya brimob, sugih, Masya Allah, rumahnya bagus, di belakang rumahnya ada sungai, ada sawah, punya bebek banyak, wis pokoknya kayak surga ya. Nelfon saya, Mas, aku kira iso turu Mas. Bayangin, ini sering ini. Malam-malam Mas aku harus turu Mas. Jadi ada pikiran yang bangun entah apa.
Susah tidur itu adalah ujian besar. Ujian besar. Namrud itu mati gara-gara nggak bisa tidur, dimasukin lalat, merasa turu-turu matilah. Subhanallah. Makanya sekali lagi jenengan ikhlas karena Allah, sujud diperbanyak, ikhlas karena Allah. Kemudian jenengan tahu bahwa ternyata yang menjadi rahasianya iblis hanya itu sebenarnya. Padahal itu musuh kita yang nyata. Kita tidak bisik-bisikin terus untuk melakukan hal buruk. Tapi juga sebenarnya Allah kasih bocoran. Nah, bocoran ini yang harusnya kita pegang ini nih. Kalau jenengan paham ini, insya Allah hidup akan jauh lebih nyaman. Karena ikhlas itu nyaman. Berulang kali saya sampaikan Al-Bayyinah ayat 5 nih. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu dinahu hunafa. Ini juz 30, maka saya ulang-ulang karena juga saya yakin hafal. Allah jelas-jelas perintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah dengan cara apa? Ikhlas, lurus kepada Allah. Jadi duduk sekarang ibu-ibu, mungkin jenengan nggak langsung paham, nggak langsung mudeng. Tapi ketahuilah duduk jenengan sendiri sudah dapat sakinah tadi. Kemudian nazalat rahmah, jenengan dapat rahmatnya Allah. Jenengan itu masuk surga karena rahmatnya Allah. Jenengan dapat loh sekarang ini, sore ini, rahmatnya Allah. Dengan duduk seperti ini, lepas jenengan paham atau tidak, Ustadz Wahdi ngomong apa tuh, banter meneleh ngomong. Ada videonya nanti bisa setel ulang. Saya memang setel ini agak susah ngerem Pak Pardi. Untuk tidak cepat itu agak susah. Karena di sininya muter. Dan aku mau lambat, gitu angel madrasahnya. Tantangan. Tapi mudah-mudahan jenengan bisa menangkap, mudah-mudahan. Kemudian malaikat turun di sini. Kemudian terakhir wa dzakarohumullahu fiman indah. Nah, ini yang bagian yang harus jenengan perhatikan. Kata-kata wa dzakarohumullahu fiman indah. Allah sendiri loh ini pelakunya. Wa dzakarohumullahu fiman indah. Allah itu mengatakan kepada makhluk-makhluknya malaikat yang mulia itu loh Pak Tovan, itu loh Pak Parti di situ. Itu loh ibu-ibu lagi duduk di situ dibangga-banggakan. Itu loh Pak Tono lagi duduk di sana itu Pak, dan semua yang hadir, bayangin, dibangga-banggakan oleh Allah langsung. Wa dzakarohumullahu fiman indah. Saya dulu ketika mempelajari hadis ini pertama nangis terus saya di bagian ini. Di bagian wa dzakarohumullahu fiman indah. Cuma dengan rasakan betul. Saya masih ingat ketika Allah berkata-kata dengan Musa. Bayangkan Allah loh yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita, berkata-kata langsung dengan makhluknya. Kayak mana rasanya kita diajak ngomong sama Pak Presiden aja mungkin sudah bahagianya kayak apa. Kemudian ada informasi kita tuh lagi dibangga-banggakan langsung oleh Allah. Wa dzakarohumullahu fiman indah, disebabkan karena kita duduk seperti ini. Kayak mana rasanya Bapak Ibu semuanya? Itu yang membuat saya dulu selesai urusan di Mahat. Saya rajin di Mahat itu dulu ngaji. Kita berangkat pertama 70 orang, yang sampai selesai cuma 3 orang. Salah satu yang membuat saya selesai itu ya ini keadaan, ya Allah, tiap kali saya duduk saya tahu Allah lagi bangga-banggain saya. Allah yang bangga-banggain saya, bukan lagi malaikat. Allah langsung bangga-banggain. Bayangin, mustahil orang yang dibangga-banggain oleh Allah kok dinistakan, mustahil Bapak Ibu semuanya. Orang rajin ngaji kok dinistakan oleh Allah, mustahil. Allah bangga-banggakan, bagaimana mungkin Allah bangga kepada orang yang dinistakan? Nggak mungkin. Nah ini loh, hal-hal seperti ini Bapak Ibu semuanya. Maka sering saya katakan kalau di bulan Ramadan itu seharusnya justru ngaji itu lebih rengket. Sebagaimana para salafus soleh, Imam Malik contohnya, Imam Malik guru Imam Syafi'i, begitu masuk bulan Ramadan majelis hadisnya ditutup. Bayangin, konsentrasi ke Al-Quran. Jadi yang diterangkan Al-Quran, majelis hadis saja ditutup. Bayangin, karena kalau majelis hadis dia sibuk banget, Masya Allah. Kita tahu ya, beliau yang punya Al-Muwatta, sumber hadis yang sedemikian dahsyat ya. Bayangkan seperti Pak Tono juga libur 1 bulan. Ya, dulu saya pernah ngobrol sama Pak Tono ya, kalau nggak libur mau kapan lagi, nanti kita ibadahnya tercecer. 11 bulan sudah berdagang, 1 bulan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saatnya. Karena sekali lagi tidak setiap orang sampai di waktu ini, dan kita tidak tahu apakah kita sampai di hari ke-10. Nggak tahu ibu-ibu,
Maka manfaatkan betul-betul setiap detiknya, setiap saatnya harus bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke persoalan ketakwaan, bahwa memang itu semua sebenarnya terkumpul dalam kalimat takwa. Yang kita bicarakan tadi itu terkumpul dalam bingkai yang namanya takwa. Makanya tujuan puasa juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya masih jarang asatid yang bicarakan ini. Ketika bicara takwa ya pokoknya ya melaksanakan perintah menjalankan tok gitu. Kadang-kadang kurang dikembangkan, sehingga kadang-kadang kurang menggigit, padahal itu loh yang jadi kunci. Kunci semuanya kan karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Ini Pak Parti harus hafal, Pak Parti. Arba'in nomor 18. Kalau pendakwah itu harus hafal. Ittaqillaha haitsuma kunta. Dan inilah pesan saya kepada anak saya, kepada istri saya, kepada keluarga saya. Kalau telepon, saya selalu tutup dengan ittaqillaha haitsuma kunta. Amar pergi kemana? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah ya le, dimanapun kamu berada. Karena kita nggak bisa jagain kan, kita nggak bisa jagain ibu-ibunya dengan suaminya tindak, yakin suaminya di sana nggak tergoda oleh orang lain. Maka kita bermohon kepada Allah, pesan ya Allah jagain dia dengan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian Rasul melanjutkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Rasulullah, selalu tutup elekmu dengan apikmu. Ini penting ini. Nek jenengan merasa ada perasaan tidak nyaman di hati, dosa itu kan gitu ya. Dosa itu sesuatu yang membuat kita nggak nyaman di hati. Melakukan sesuatu yang tidak nyaman di hati sehingga terlihat dosa, segera ikuti tutup dengan perbuatan baik. Makanya sedekah itu menjadi salah satu solusi. Ketika jangan buat elek, kayak sedekah itu ketutup itu. Karena sedekah itu bukti iman. Nah, orang kan kadang-kadang eman-eman, mengeluarkan harta itu kan eman-eman. Oh, golek-golek kesel tok-tok. Makanya dikata Rasulullah, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Maka diantara cara menutup keburukan itu sedekah. Sering saya katakan kepada orang-orang yang kayak yang lagi kebetulan lagi dalam tanda kutip saya obati orang yang kebetulan sugih. Mungkin dia sudah sedekah mungkin, tapi ukuran dia mungkin masih kurang Pak Tovan gitu. Karena uangnya ratusan miliar, sehingga ketika dia sedekah cuma 1 miliar mungkin ya masih kurang. Kemudian beliau diuji dengan sakit yang rada aneh. Saya sarankan kepada beliau, carilah peluang sedekah, keluarkan tuh sebagian dari harta panjenengan, nanti akan dihilangkan balanya insya Allah. Jadi tutuplah setiap keburukan dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Allah akan hapus tuh, tamhuha, dihapus tuh yang elek itu. Nah itu bukti takwa. Kalau nggak takwa nggak bisa orang kayak gitu. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia, bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang paling baik. Nah ini rangkaian dalam satu hadis ada 3 subbab pembahasan. Yang pertama, kita disuruh bertakwa dimanapun kita berada. Yang kedua, kalau kita berbuat buruk, karena kita walaupun kita bertakwa Bapak Ibu, kan ada saja kadang-kadang sok salah. Gini Bang. Kadang-kadang saya juga kadang masih nonton misalnya. Ya kalau sudah nonton 1 menit 10 menit ya gantilah dengan baca Quran lah 20 menit, ketutup langsung, itu maksudnya. Nggih. Nek jenengan bernonton Koreaan misalnya. Nonton Korea itu manfaat buat sih Ibu. Gawe aku seneng ya Ustaz gitu. Tapi kalau kita jujur manfaat enggak? Kurang manfaat nih. Saya yakin lebih manfaat kalau jenengan baca kisah-kisah Islami. Kemudian baca Quran, baca artinya Quran. Ya kita baca artinya Quran aja belum tamat sudah nonton yang lain-lain, ya kan? Bulan Ramadan jangan nih. Bulan Ramadan itu kesempatan. Maka bertakwa di kapanpun, waktu kapanpun, dimanapun. Inilah target kita berpuasa ibu-ibu semuanya. Kita berharap dengan puasa ini, yaitu dengan melemahkan urat-urat saraf
Di antara fungsi puasa adalah melemahkan urat-urat saraf kita, karena di antara cara setan menggoda kita paling ampuh yaitu masuk ke dalam peredaran darah kita. Makanya dibuat lemah di bulan puasa itu memang sengaja supaya peredaran darah nggak sebagus di hari-hari biasa. Harapannya setan juga jadi lemah. Jadi lemah. Maka betul-betul kita berharap betul ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat haitsu makunta, dimanapun kalian berada, kembali saya sampaikan, kemudian sudah saya sampaikan di sini tentang la takun waliyan lillah, jangan jenengan menjadi wali-walinya Allah, orang baik maksudnya, fil alaniyah, ketika rame. Sebagian kita kan nek nang arepe wong jaim banget, pengen ketok api, pengen ketok ganteng, pengen ketok ayu, gitu kan, pengen ketok rajin, pengen ketok alim. Wa aduan fisahiro, tapi ketika sendirian jadi musuhnya Allah, giliran dewean aring bojone ini masalah itu. Nek ngarepe wong, Mas ngatus-atus to Mas, pas dewean Mas. Nah ini kan berarti seolah-olah kita ingin baik di hadapan banyak orang, tapi ketika sendirian, maka ukur kalau jenengan kok sholat dewean nih isih luwih elek ketimbang sholat bareng-bareng, ini masalah ini. Berarti jenengan masih bagian ini nih. Jenengan masih ingin baik di hadapan orang, padahal yang betul ingin baik di hadapan Allah ketika sendirian. Banyak orang yang takut ketahuan eleknya oleh manusia, sehingga dia menyembunyikan dirinya yang sebenarnya di hadapan manusia, tapi dia menunjukkan yang sebenarnya di hadapan Allah. Giliran surat tahajud rampung rakaat misbar itu pripun iku coba. Sementara ketika dia lagi rame-rame, kita Pak Parti yang sering jadi imam, Pak Parti, ujian buat kita Pak Parti. Kalau kita ngimam masih lebih bagus daripada kita sholat sendirian malam, ini masalah Pak Parti, ini kita ketika sendirian harusnya lebih bagus ketika sedang ngimam. Karena kalau ngimam mungkin kita ingin dinilai bagus oleh jamaah. Insya Allah bukan karena itu, tapi ada tuntutan bahwa saya ingin buat nyaman, kan gitu. Setidaknya. Gini lagi, ketika jenengan berpidato di depan Pak RT, Bu RT dan seluruh warga jenengan kan ingin tampil yang bagus supaya orang-orang paham, orang-orang senang. Tapi itu tuh masih abu-abu. Apakah kita ikhlas karena Allah atau bukan? Itu kita masih abu-abu. Jenengan akan kelihatan ikhlas ketika sendirian. Ingat tahajud, Allahu Akbar. Ingat sholat sendirian tuh boleh dijahar ya. Ya kan Imam Ahmad mengatakan lebih berkebutuhan orang sendiri dijahar. Makanya jenengan kalau tanya ke istri saya kalau sholat sendirian tuh jahar. Karena lebih bisa menambah khusyuk. Kalau saya misalnya ngimami, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kok sendirian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini masalah ini. Ini masalah. Makanya sekali lagi di antara definisi takwa adalah kita jadi walinya Allah justru ketika sendirian. Ini poin banget Bapak Ibu semuanya. Karena ini rentetannya dengan apa? Dengan ikhlas. Itu tadi loh, yang membuat si iblis gak bisa goda kita itu loh. Paham Bapak Ibu? Pendalilannya paham kan? Mudah-mudahan dipahami ya. Mudah-mudahan dipahami. Ini beberapa langkah lebih maju nih keterangan seperti ini. Biasanya orang menerangkan takwa adalah melaksanakan perintah menjauhi larangan, kan begitu? Gini bagi. Saya berharap jenengan lebih dari itu maksudnya. Saya jenengan ngaji dengan saya berharap jenengan betul-betul ada pemahaman lebih terkait dengan ini loh, teknisnya tuh begini nih loh. Dan ini kan nyata Bapak Ibu. Nyata enggak? Nyata enggak ada dalam diri kita tuh kalau di depan orang pengen baik. Ini dewean? Ini dewean ya. Kebanyakan kita masih lebih malu kepada orang, Bapak Ibu semuanya, daripada malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek dewean, dia bisa nonton hal-hal yang nggak penting. Mungkin dia di hadapan orang nonton yang nggak penting, malu. Di hadapan orang, dewean, alah dewean weh. Padahal Allah melihat kita, subhanallah. Kita berharap betul ibu-ibu semuanya, bapak semuanya. Ini 3 poin di hari ini. Pertama, jenengan banyakin sujud. Yang kedua, jenengan ikhlas karena Allah. Kemudian teknisnya jenengan jangan jadi walinya Allah ketika rame-rame, ketika sendirian jadi musuhnya Allah. Ini 3 ini dipegangi untuk sanggup puasa jenengan selama 1 bulan. Kalau ini jenengan pakai,
insya Allah jenengan akan dapati Ramadan sebagai Ramadan yang insya Allah penuh berkah. Sebagaimana memang Ramadan itu sendiri penuh berkah, dan insya Allah jenengan akan terhindar dari hadis ruba so'imin laisa lahu min siyamihi ila ju'u wal atas. Ruba itu dalam bahasa Arab menunjuk akan banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya illa ju'u wal atas, kecuali lapar dan dahaga saja. Bahkan Rasulullah menyebutkan ruba qaimin, banyak orang-orang yang sholat malam, sholat taraweh, laisa lahu min qiyamihi, enggak dapat apa-apa dari sholat tarawehnya, sholat malamnya, kecuali lelah dan ngantuk. Subhanallah. Ruba sekali lagi bahasa Arab menunjuk banyak, ruba itu enggak sedikit. Maka jenengan yang seperti ini ngaji, mudah-mudahan tidak termasuk hadis itu. Karena kalau masuk hadis itu adalah tahapan ke hadis berikutnya yang lebih menakutkan. Kata Rasulullah, dan liman adraka Ramadan falam yukfar fansalaho falam yukfarlah. Ada akan orang yang dia celaka, bukan itu celaka rolas, celaka orang didatangkan umur di bulan Ramadan, fansalaho, dia ikut Ramadan, ikut Ramadan, puasa dan sebagainya, tetapi kemudian terakhir keluar falam yukfarlah, dia belum terampuni, artinya dia belum tercatat menjadi penduduk surga. Subhanallah. Biasanya persoalan hati tidak ikhlas, tidak banyak sujud, kemudian masih ingin dinilai orang, tidak ingin dinilai oleh Allah. Nah, ini yang bisa bahaya. Makanya sekali lagi pesan saya, apapun yang Allah titipkan ke jenengan dalam bentuk nikmat sehat kah, nikmat harta kah, pastikan efektif, gunakan untuk mencari rahmatnya Allah. Jangan ini sehat-sehatku kok, ini harta-hartaku kok, itu keliru Bapak Ibu semuanya, itu keliru. Maka Ramadan mengajarkan agar kita bisa mengeluarkan. Toh kebutuhan kita sesungguhnya tidak banyak, kebutuhan kita sedikit. Sehat untuk diri sendiri sedikit, bagaimana sehat untuk orang lain. Harta, kebutuhan kita tetap 3 piring, kebutuhan kita mobil paling cuma 1. Kalau jangan punya lebih dari itu, manfaatkanlah untuk sebanyak-banyaknya umat, karena itu yang akan membuat kita punya teman baik di alam kubur dan di yaumil akhir. Ini pembahasan kita hari ini, sore ini Bapak Ibu semuanya. Masih ada waktu nanti berjeda untuk dengan siap-siap berbuka. Mungkin sekarang jam 6 nih, atau jam 6 lewat 1. Masih ada waktu sekitar sekian menit. Ya, dengan bisa. Kalau mau tanya-tanya boleh, kalau mau persiapan berbuka monggo. Sekali lagi kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, sehingga kita sampai di akhir bulan Ramadan dalam kondisi yumni wal iman wassalamati wal islam. Allahumma amin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.